Saudara, polemik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax membuat sejumlah warga geram dan berujung tidak percaya kualitas BBM. Meski Pertamina sudah membantah, sebagian warga terlanjur merasa dirugikan. Lalu bagaimana Pertamina bisa membuktikan bahwa BBM Pertamax bukan lagi oplosan? Dan bagaimana masyarakat menuntut haknya untuk mendapat kepercayaan bahwa BBM yang digunakan bukanlah oplosan? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Indah Sukmaningsih. Selamat pagi Ibu Indah. Pagi Pak Arsir. Terima kasih sudah ada di studio hari ini. Dan founder dan infrastruktur senior Safety Defensive Konsultan Indonesia SDCI, Sony Susmana. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mas. Terima kasih Pak sudah di studio pada pagi hari ini. Dan juga melalui sambungan Zoom anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu, terima kasih sudah ada di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bu Indah lebih dahulu. Bu Indah, ada kekhawatiran, keraguan di tengah masyarakat. Pada akhirnya ini benar nggak ada dugaan oplosan. Ya. Masyarakat sudah menggunakan, terutama pengguna Pertamax ini. Sampai saat ini ada aduan langsung ke YLKI terkait ini? Oh iya, dia meminta ada gugatan class action. Dan yang penting saat ini awal utama untuk menenangkan keresahan konsumen adalah Ditjen Migas harus mengumumkan tugas mereka yang harus memonitor, melakukan inspeksi terhadap produk sebelum beredar di pasaran. Jadi sebelum prapasar itu sudah dilakukan, kemudian pada saat di pasar ngambil sampel, dan terakhir itu adalah pasca pasar. Tapi kan itu memang dilakukan terus. Apakah maksud Ibu dilakukan? Yang penting diumumkan Bapak. Okay. Diumumkan sekarang hasil penelitian saya pada bulan-bulan yang diributkan ini adalah tidak ada. Apakah dia menemukan pada saat itu keanehan di dalam memonitor sebelum produk itu dilempar ke pasaran? Itu wajib disampaikan karena itu bukti nyata. Dilakukan setiap hari, setiap bulan atau gimana? Ya punya dia regular yang jelas. Regular inspection itu adalah tugas Ditjen Migas. Okay. Untuk menyatakan bahwa produk yang di pasaran dikeluarkan oleh BUMN yang mapan ini mestinya itu betul-betul dilakukan dan kemudian aman dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, boleh cerita sedikit Bu, jika memang ada aduan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat kepada ya keinginan untuk class action, nah itu ada penegak hukum lah atau bagian hukum YLKI, kalau saya bagian penelitiannya. Jadi sebaiknya itu dijawab dan kemudian disampaikan. Apakah ada satu lagi pembuktian terbalik, bahasa Belandanya omkering van baweslah. Jadi itu juga boleh, tapi itu tugas-tugas penegak hukum. Kalau dari sebagai memilih profesi sebagai pembela konsumen, buktikan Ditjen Migas bahwa hasil uji yang dilakukan selama tahun ribut ini 23 sampai 24 atau apa adalah hasil inspeksi yang harus mereka lakukan setiap kali produk yang harus dilempar ke pasaran dibeli konsumen. Oke, Bu Indah, kalau kita berbicara sejak tahun 2018 kalau kata Kejaksaan Agung, bagaimana masyarakat menuntut hak rugi atau class action sejak tahun 2018? Misalkan dugaan itu terbukti benar. Iya. Pak, nanti di LKI ada juga tim lawyer-lawyer yang kemudian bisa melakukan dan juga penegak hukum yang ada di pemerintah siap untuk melakukan itu. Tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah bukti bahwa Ditjen Migas tidak pernah menemukan kelainan. Nah itu satu bukti, hasil ujinya mana? Karena itu harus itu bukti buat masyarakat menenangkan. Ada satu bukti dan yang Ditjen Migas bertanggung jawab terhadap bukti yang seharusnya dikerjakan oleh mereka. Oke, menurut Anda kemarin bantahan yang sudah dilakukan oleh Pertamina bahwa mereka tidak melakukan oplosan itu kurang cukup? Ya kurang lah, kalau cuma ngomong kan nggak ngerti buktinya mana. Hasil uji monitoring yang harus dilakukan setiap melempar produk baru yang beredar di pasaran. Itu tidak hanya semua produk juga harus begitu. Sebelum dilempar ke pasaran pasti ada bukti pengujian prapasar ketika ada di pasar dan sesudah ada di pasar. Apalagi ini sesuatu juga yang berdampak membahayakan masyarakat kan. Kalau mobilnya menjadi tabrakan dan nggak benar dan sebagainya itu harus diumumkan. Dan kemudian sekarang dicek ulang apakah ada temuan-temuan yang berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan. Dan membuktikan juga mendukung kejaksaan bahwa lo nggak benar ininya. Jadi bukti itu harus bisa dikeluarkan dan disampaikan pada masyarakat. Diumumkan
Oke. mendesak sekali YLKI untuk ini. Oke. Ditjen pajak. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, bagaimana melihat polemik Oh, ya. Apa saling sih, bantah-membantah terkait dengan dugaan oplosan RON 90, RON 92 ini? Di DPR bagaimana melihatnya? Ya, kebetulan kemarin Komisi 12, bukan komisi saya, itu Ya. melakukan RDP juga bersama dengan Patra Niaga, dengan Shell, dan beberapa penyedia layanan BBM. Itu mereka ditanyai sebenarnya, apakah mungkin terjadi oplosan, dan jawaban mereka semuanya itu Tidak. tidak terjadi oplosan gitu. Tidak terjadi oplosan karena penambahan zat aditif itu hanya menambahkan value dan menjadikan pembeda saja satu produk dengan produk yang lain. Ini penting untuk disampaikan karena ini menyangkut trust ya. Karena sudah terlanjur masyarakat mendengar bahwa produk yang dipakai oleh mereka adalah hasil dari oplosan RON 90 dan RON 92. Tapi ternyata kan kemudian diralat, Pak Kejaksaan sudah meralat juga. Masyarakat tidak perlu khawatir karena produk yang mereka pakai bukan hasil dari oplosan. Yang begini ini harus tersampaikan secara maksimal. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Indah. Biar masyarakat nggak khawatir, apalagi ini menjelang Lebaran. Menjelang masyarakat mengkonsumsi BBM sangat banyak, ini menjelang orang mau mudik dan sebagainya. Sementara ketersediaan BBM ini kan sebagian besar itu disediakan oleh Pertamina lah. Kalau terjadi distrust, produk Pertamina kan bahaya sekali itu. Nah, itu saja menurut saya. Jadi harus segera dipulihkan bahwa yang selama ini dipakai oleh masyarakat itu bukan produk oplosan. Sebenarnya saya dalam konteks ini yang harus bicara banyak ini sebenarnya Pertamina, bukan kita gitu loh. Kalau kita nanti dipikir kita jubirnya Pertamina nanti, tapi karena ini punya kepentingan, punya dampak masyarakat secara keseluruhan dan punya dampak terhadap produk Pertamina sendiri, penting bagi kita semua untuk menyampaikan itu. Oke, Pak Sarmuji, melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi juga kemarin dilakukan bantahan oleh pihak Pertamina terkait dengan oplosan ini. Apakah Komisi 6 turut juga mempercayai bahwa oke, ini ada bantahan seperti ini? Apakah terus ditambah juga dengan Kejaksaan Agung bilang ini masyarakat tidak perlu khawatir karena dikonsumsi itu benar-benar RON 92. Tapi apakah mungkin saja Komisi 6 akan memanggil dan meminta pembuktian lebih lanjut terkait dengan apakah betul ini tidak ada oplosan? Pasti Komisi 6 pasti akan meminta keterangan dari Pertamina ya. Terutama sebenarnya kalau dari sisi Komisi 6 sebenarnya pada corporate-nya ya. Jadi dampak terhadap korporasi ini seperti apa dengan isu ini. Lalu kita pasti minta keterangan-keterangan apakah betul terjadi oplosan apa enggak. Karena secara teknis menurut teman-teman yang lain, penyedia BBM yang lain, secara teknis itu tidak dimungkinkan terjadi oplosan 92 dengan 90. Hanya ditambahkan zat aditif itu saja. Tapi tentu kita akan gali keterangan sejelas-jelasnya nanti. Oke, berarti DPR tidak terlalu mempercayai apa yang disampaikan oleh Pertamina, bantahan yang dilakukan Pertamina kemarin dan akhirnya harus melakukan inspeksi ataupun pemeriksaan lebih lanjut atau bagaimana, Pak? Ya. Tentu semua harus dikonfirmasi ya. Kita kan tidak mungkin terus, dan ini sebenarnya mewakili perasaan masyarakat. Masyarakat kan juga tidak mungkin hanya satu statement terus langsung tiba-tiba percaya. Jadi memang harus dilakukan penelusuran sampai masyarakat percaya betul bahwa produk Pertamina ini aman dan sebagaimana yang mereka bayarkan. Ya, oke. Saya ke Pak Soni, pengamat otomotif. Pak Soni, bagaimana melihat 2018, Pak Soni? Sehingga berjalan begitu lama sejak 2018. Bagaimana Anda melihat bahwa ini kendaraan sudah akhirnya meminum atau mengonsumsi BBM yang diduga dioplos? Ya, jadi kendaraan ini kan ada mesinnya ya. Mesin ini sekarang udah canggih nih, Pak. Kalau sekarang kita isi bahan bakar tidak sesuai spek, artinya lebih rendah atau lebih tinggi atau bahkan dioplos, itu akan menyebabkan performa dari mesinnya ini menurun. Itu jangka pendek. Jangka panjang karena kerjanya berat sehingga dia mengalami kerusakan. Jadi jangan pernah menggunakan bahan bakar yang di bawah atau di atas spek yang sudah ditentukan. Berarti memang harus
sesuai dengan spek yang ditentukan ya. Harus sesuai. Oke, detailnya seperti apa? Dampak yang bisa mungkin dirasakan oleh pengendara ataupun juga pemilik kendaraan tersebut? Ya, biasanya pengendara nggak tahu ya, tetapi ada beberapa gejala yang dialami, seperti misalnya tarikannya agak berat ya, kemudian ada sedikit ngelitik di mesinnya. Iya, istilahnya. Sebaiknya sekarang ini kita kasih kesempatan teman-teman dari Kejaksaan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi buat pengguna Pertamax, saran saya bawa aja mobilnya ke bengkel, kemudian diservis. Dicek oleh mekanik apa-apa aja, apa masih sesuai atau enggak. Itu tindakan preventif yang harus dilakukan oleh masyarakat penggunanya. Oke, apakah sesederhana itu dalam arti bawa ke bengkel, mengecek, itu bisa ketahuan bahwa ini selama ini dipakai, mungkin saja sejak 2018 adalah RON 90 sebenarnya, bukan RON 92? Ketahuan. Oke, secara sesederhana sesimpel itu aja. Oke. Karena kalau kita mau cari bahwa ini formulanya benar atau enggak, itu kita nggak bisa tahu. Masyarakat kan cuma tahunya beli aja. Ya, betul. Membeli kemudian sesuai. Tetapi apakah itu dioplos atau enggak, kita nggak pernah tahu. Kecuali hasil dari uji bengkel itu ternyata emang sesuai. Karena kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ada kasus yang beberapa kendaraan yang rusak akibat dari Pertamax. Ya mungkin dari pabrik kendaraannya atau dari bahan bakarnya, saya nggak tahu ya. Tapi itu satu trigger bahwa oh ternyata ada masalah nih. Sekarang ada oplosan yang katanya ya. Saya nggak tahu, tapi sebaiknya kita objektif aja bawa mobil itu ke bengkel untuk dicek. Oke, kalau misalkan dicek, misalkan dengan sesuai dengan penjelasan dari Pak Sony tadi, apakah kita bisa langsung memvonis, oh ini RON 90 yang dioplos? Paling tidak kerusakan itu kan terjadi. Performa mobil yang turun itu mengakibatkan sebuah penumpukan kerak di ruang bakar. Artinya memang ada kualitas bahan bakar yang rendah di situ. Oke. Saya ingin ke Pak Sarmuji, tahan sebentar Pak Sarmuji, saya ingin lanjut ke Pak Sony. Pak Sony, apakah memang karena kerak itu pada akhirnya ini karena perbedaan BBM saja atau ada faktor lain misalkan? Takutnya mungkin karena kondisi mobilnya yang tidak pernah diservis lama pada akhirnya menimbulkan itu atau bagaimana? Salah satunya itu ya, kalau kita servis secara rutin harusnya tidak terjadi. Tapi penumpukan kerak yang mengakibatkan performa mesinnya itu turun akibat dari suplai bahan bakar yang rendah itu terjadi. Dan itu bisa dijadikan bukti bahwa itu penggunaan BBM oplosan itu ya. Betul. Pak Sarmuji, apakah mungkin saja dengan apa yang disampaikan Pak Sony, bukti-bukti masyarakat seperti ini bisa dibawa ke DPR untuk nantinya di Komisi 6 bisa memberikan semacam penerangan kepada Pertamina bahwa ada masyarakat yang juga merasakan 2018 sampai hingga saat ini pada akhirnya bisa mungkin menambah diskusi bahan untuk ditanyakan ke Pertamina? Bisa, itu nanti bisa menjadi bahan masukan bagi DPR untuk mengkonfirmasi segala sesuatu berkaitan dengan BBM, terutama Pertamax ini. Yang kedua, tentu kita butuh penyelidikan yang sungguh-sungguh ya masalah ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kalau itu betul yang dijual itu bukan RON 92 tetapi RON 90 atau di bawah standar lah kira-kira itu kan masyarakat banyak sekali yang dirugikan. Kalau diperlukan sebenarnya perlu semacam tim ahli, mungkin YLKI bisa memfasilitasi itu, bisa ada tim ahli yang berisikan orang yang memang independen sesuai dengan keahliannya. Apakah betul penggunaan BBM Pertamax selama ini yang dijual adalah di bawah kualitas yang seharusnya. Kalau ini betul, ini sesuatu yang sangat meresahkan buat kita semua. Oke, berarti DPR Komisi 6 juga membuka aduan masyarakat terkait ini ya, dalam arti untuk memberikan bukti-bukti lebih lanjut ya? Ya. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, silakan diadukan Komisi 6 bisa, Komisi 12 bisa. Oke, saya ke Bu Indah. Bu Indah, bagaimana melihat bahwa seperti yang dikatakan Pak Sony, ternyata sesederhana, sesimpel itu masyarakat pun bisa memeriksa, mengecek dan akhirnya mengetahui bahwa ini dugaan oplosan. Dari YLKI sendiri melihat kalau YLKI pengennya bukti dari Ditjen Migas yang melakukan secara inspeksi reguler. Apa itu sejak tahun itu? Boleh dilihat
bahwa tidak ada kelainan. Lah kan lucu. Kalau ada berarti ada begini, ada kelainan dong. Kalau seperti ditemukan Pak Sony, itu penting. Bapak dari DPR juga Bapak panggil Ditjen Migas Pak. Karena tugasnya dia adalah menguji, menginspeksi secara reguler produk sebelum dilempar ke pasaran. Nah itu hasilnya seperti apa? Apa ada kelainan pada tahun-tahun itu yang agak menunjukkan keanehan? Nah ini yang juga menjadi salah satu bukti tambahan. Oke, untuk menentangkan bahwa nggak ada. Kalau itu diumumkan, kenapa Ditjen tidak mengumumkan hal ini, padahal itu pekerjaannya dan itu membuktikan bahwa apa yang ada di pasaran itu aman di tahun-tahun tersebut. Oke, ada 190 lebih triliun dari kasus korupsi ini yang dinilai merugikan negara. Menurut Anda, ini pun langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan lebih besar kerugian ini jika ditambah juga dengan kerugian yang dialami masyarakat. Kalau memang benar ini dugaan oplosan. Iya, itu pasti buktinya harus dibawa ke bengkel. Emang nggak nambahin kemudian ke bengkel itu gratis kan? Enggak kan, semua juga bayar dengan ya terserah mereka, itu juga suatu beban yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, untuk menunjukkan bahwa Pertamina sudah melakukan prinsip kehati-hatian adalah Ditjen Migas harus mengumumkan apa dia menemukan kelainan ketika sebelum melempar produk ini ke pasaran, itu ada hasil ujinya, harus. Tidak ada produk yang kemudian dilempar tanpa hasil uji atau kualitas yang diuji sebelumnya. Itu yang harus ditanya juga gitu, atau diumumkan pada masyarakat. Ditunggu pengumumannya. Oke, saya ke Pak Sarmuji lagi. Pak Sarmuji, bagaimana melihat ada 190 lebih triliun yang kemarin dari laporan kejaksaan 2018-2023. Per tahunnya, 1 tahun itu ada 190 lebih triliun. Dan akhirnya juga ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Menurut Anda bahwa ini sebuah kerugian yang sangat besar dirasakan baik itu oleh negara maupun juga oleh masyarakat langsung? Kalau kerugiannya bisa jelas ini versi sangat jumbo ya, 190 triliun itu sesuatu yang besar. Oke. Meskipun itu nanti perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Penegak hukum. Karena yang terbaru yang disampaikan oleh bagian penerangan kejaksaan itu sebenarnya bukan pengoplosan, tetapi yang dibeli dan yang didatangkan itu barang yang berbeda gitu. Itu yang menyebabkan kerugian negara sampai 190 triliun. Tetapi apapun kerugian, baik kerugian negara maupun kerugian bagi masyarakat, tetap saja itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kita tentu berharap Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan yang tuntas, tetapi juga menjelaskan seandainya itu tidak berkaitan dengan pengoplosan. Kemarin sudah melakukan rilis, sudah menyampaikan, tapi kan belum terang benderang gitu. Nanti harus terus-menerus disampaikan. Dan tadi Bu Indah juga sampaikan, mungkin juga kita berbagi peran. Ditjen Migas juga harus melakukan penelusuran bahwa barang yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah barang yang aman, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Semuanya harus bekerja ekstra ini, termasuk Pertamina. Secara politis, Presiden kemarin juga memberikan tanggapan terkait kita bersihkan korupsi ini. Bagaimana melihat pernyataan dari Presiden ini? Ya, kita semua harus memberikan dukungan yang menyeluruh ya pada Presiden. Presiden sudah bertekad untuk melakukan pembersihan, terutama pada kerugian-kerugian negara yang sangat besar. Saya yakin ini bukan hanya kasus ini saja nanti akan mencuat. Begitu Presiden sudah mengatakan kita akan bersihkan, itu berkonsekuensi pada banyak sekali kemungkinan akan banyak pembersihan di sektor-sektor selain ini. Pembersihan ini dalam arti penggantian? Ya termasuk kalau terbukti. Ya pastilah. Kalau memang terbukti pasti diganti lah. Oke, saya ke Pak Sony terkait dengan kemarin dari pihak Pertamina ada zat aditif dan juga zat pewarna untuk meningkatkan kualitas dari Pertamax ini. Apakah lumrah sebenarnya ini digunakan? Pewarna? Tapi sebelum dijawab kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Indah Sukmaningsi,
Founder dan Instruktur Senior Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI Sony Susmana, dan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, bagaimana melihat kemarin ada penjelasan dari Pertamina yang mengatakan bahwa kami tidak melakukan blending, hanya menambahkan zat aditif dan juga pewarna itu. Apakah lumrah sebenarnya yang sudah dibeli bahan mentahnya sudah dibeli terus ditambahkan seperti itu? Ya, masyarakat umum seperti yang tadi disampaikan di LKI, itu nggak pernah tahu itu RON 90 atau 92. Ya. Kita cuma bisa bayar dan sesuai dan percaya kepada Pertamina kan. Oke. Berdasarkan warna, itu salah satunya adalah membuktikan bahwa kita nggak salah beli lah. Ini 90, ini 92. Itu tidak mempengaruhi oktan dari bahan bakar tersebut. Oke, jadi secara kasat mata pun kita tidak bisa membedakan ya? Kita nggak bisa bedakan. Oke, Dari apakah warna lumrah itu sebenarnya? aja. Oke, apakah lumrah ditambahkan zat pewarna dan juga zat aditif itu sebenarnya, Pak? Dan apakah tidak mungkin merusak, menurunkan kualitas dari? Nggak akan merusak. Nggak akan merusak. Hanya konsumen tahu aja bahwa yang dibeli tidak salah. Berdasarkan warna itu tadi, Mas. Oke, berarti dugaan seperti itu memang sebenarnya bisa ya bisa dibantah lah ya kalau misalkan itu menurunkan kualitas dan segala macam. Iya. Oke. Oh, iya. Kalau dari secara sederhana saja Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kalau kita buka mesinnya baru kita ketahuan. Tapi kalau secara mengendarainya, dalam arti bahwa orang yang mungkin bisa membedakan antara, oh ini saya kayaknya pakai RON 90 nih, padahal sebenarnya beli RON 92. Ya, memang pasti ada penurunan kualitas performa dari mesinnya. Salah satunya tadi ya ngelitik, kemudian tarikannya berat. Tetapi beberapa yang viral itu dari teman-teman otomotif, itu saya anggap subjektif. Karena kan masing-masing punya rasa yang berbeda di dalam berkendara. Sehingga saya tetap pakai Pertamax. Oke. Sampai dengan viralnya kondisi ini, saya coba pending dulu nih. Saya coba untuk pakai produk yang lain. Mungkin nggak ada perbedaan ketika saya pakai sebelumnya dan sekarang. Oke. Ternyata memang ada perbedaan yang signifikan di situ. Oke, perbedaan kualitas atau perbedaan apa sebenarnya? Perbedaan rasa berkendaranya. Kerja mesinnya itu berbeda ketika pakai yang lama dengan yang baru. Oke, selain Pak Sony, saya juga ingin mengutip masyarakat yang kita liput bahwa ada pembicaraan masyarakat misalkan, saya kalau menggunakan Pertamina atau produk lain, misalkan lebih enak produk lain, misalkan. Itu juga yang dirasakan oleh Pak Sony? Ya, saat ini ya. Dan itu apakah kita bisa bilang itu dugaan oplosan juga kalau misalkan kualitasnya kurang? Kalau dari profesi saya, iya. Ada dugaan oplosan? Ada dugaan oplosan. Atau tidak sesuai spek. Oke. Tidak sesuai standar. Maksudnya apa yang bisa dijelaskan secara detail? Apakah memang betul selama ini kualitas kita diturunkan demi harga dan arti bahwa ada dugaan di situ? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Tetapi rasa itu ada terjadi. Makanya saya bilang secara teknis itu harus dibawa ke bengkel. Karena pihak montir, pihak bengkel yang akan bisa menjelaskan bahwa ternyata pembakaran yang terjadi di ruang mesin ini tidak sempurna. Salah satunya adalah misalnya servis yang tidak rutin ya, itu kita kesampingkan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bahan bakarnya. Ketika bahan bakarnya tidak sesuai spek, maka akan terjadi kerak yang menumpuk di ruang bakar. Ya. Ruang bakarnya ini akan mempengaruhi performa dari kendaraan. Iya. Oke, kalau detailnya Pak, seperti yang disampaikan tadi, masyarakat pun berkata bahwa apa sebenarnya perbedaan antara menggunakan Pertamax yang tadi, seperti yang Bapak bilang, kita hilangkan subjektivitasnya, dengan menggunakan produk lain yang sama-sama RON 92. Pertama begini, di kendaraan sekarang udah canggih tuh, ada average-nya. Bahan bakarnya sekian, itu jarak tempuhnya sekian. Itu ketika saya pakai dengan yang merek lain, itu average-nya lebih jauh. Oke. Kemudian dari sisi tarikannya, saya merasa ada satu yang kok berbeda gitu ya, lebih ringan gitu. Nah ini yang saya rasakan pada saat ini. Oke. Gejala ngelitik di kendaraan saya juga agak hilang sekarang. Membuat Anda akhirnya harus menggunakan produk lain? Akhirnya saya harus berpindah. Oke, sip. Saya ke Terlalu jelas. Bu Indah, bagaimana melihat ada konsumen seperti Pak Sony yang mungkin pada akhirnya harus pindah ke tempat lain karena merasakan bahwa ada sesuatu. Oke, kalau kita lihat ada class action, tuntutan rugi seperti ini, apakah harus kembali dalam bentuk uang misalkan? Ada dugaan itu dan benar terjadi. Uang atau apa sebenarnya?
Ya sebetulnya kesepakatan dari yang mengajukan class action. Kalau kita kan memfasilitasi bisa untuk melakukan class action, tapi kemudian mereka itu bersepakat dengan kita bahwa apa-apa yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Sony itu juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah uang atau apakah apa itu proses keputusan akhir ya. Tapi bahwa kejadian ini terjadi ya malu sekali lah. Selain urusan ganti rugi, tapi juga kemudian sesuatu yang mencoreng muka Pertamina kalau dia benar-benar atau produk lain yang nggak benar itu terjadi. Saya kira itu. Bagaimana hitung-hitungannya sebenarnya? Misalkan, karena ini sudah terjadi sejak 2018 sampai 2023 misalkan. Dalam arti bahwa tuntutan rugi misalkan ada konsumen yang meminta saya mau ganti rugi dengan uang tunai misalkan. Ya penegak hukum yang kemudian harus melakukan karena ada gugatan class action atau di YLKI. Juga saya harus konfirmasi dengan bagian hukum apakah persoalan ini tentunya kalau mekanisme dari teorinya class action ya bisa aja emang itu disediakan, kalau enggak kenapa harus ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau hal yang lain lagi pembuktian terbalik. Jadi Pertamina yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Oke. Tapi di pengadilan ya, kalau di luar di LKI enggak. Ya. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, apakah nanti Komisi 6 akan semakin berlanjut daripada Komisi 12 kemarin yang karena sudah lebih dahulu memanggil Pertamina, dan apakah mungkin saja Komisi 6 akan memanggil pihak-pihak seperti Menteri BUMN katakan Erick Thohir ataupun Dirjen Migas dan pihak-pihak lain yang mungkin dirasa berkaitan sejak tahun 2018 hingga 2023? Ya, pertama pasti kita akan memanggil mitra kita ya. Mitra kita itu berkaitan dengan BUMN, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada di dalamnya termasuk Pertamina. Berkaitan dengan ini tentu kita akan memanggil yang relevan. Misalkan Patraniaga, lalu Dirut Pertamina, kemudian Kementerian BUMN, dan bisa jadi kalau diperlukan seperti usulan Bu Indah, kita minta izin supaya juga bisa izin migas kalau nanti dapat izin, karena itu wilayah dari Komisi 12 sebenarnya. Tapi kita ingin penyelesaian ini menyeluruh karena ini sekali lagi menyangkut trust dari produk Pertamina tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sony tadi itu semakin meyakinkan kita perlunya transparansi dari kasus ini. Karena ini dimensinya jangka panjang ya, bukan hanya dimensi saat ini. Ini kalau enggak, ini luar biasa dampaknya bagi Pertamina sendiri, dan concern Komisi 6 kan pada corporate-nya. Kalau terjadi ketidakpercayaan terhadap produk Pertamina, lalu orang kan berbondong-bondong memilih produk asing nanti itu. Ada sel macam-macam yang sekarang dijual, dan ini tentu saja menyulitkan masyarakat juga karena jaringan Pertamina ini menguasai sangat dominan di seluruh Indonesia. Lah kalau produknya nggak dipercaya kan repot nanti itu. Yang mau kita clearkan. Oke, kalau begitu dalam arti bahwa ke depan dari DPR sendiri melihat bahwa dari 2018 hingga 2023 menurut DPR apakah sebenarnya dari pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini, apakah mungkin selama ini menyembunyikannya ataupun sudah tahu sebenarnya? Kalau itu nanti itu penyidik lah, itu nanti wilayahnya penyidik. Oke, dari informasi sampai saat ini dari DPR sendiri memang belum mengetahui ya, Pak Sarmuji? Kita akan panggil lah, jadi kita nggak bisa berspekulasi, kita jangan juga berspekulasi karena di antara penyidik Pertamina dan bagian-bagian yang lain itu juga sampai sekarang juga masih belum clear betul. Oplosan apa nggak oplosan aja kan belum clear betul itu. Betul. Tapi kalau dari pernyataan Kejagung sendiri Pak, bahwa itu sudah sejak tahun 2018 hingga 2023, dalam arti bahwa kejadian ini sudah lama dan memang hingga saat ini tersangka terus bertambah. Ya, statement terakhir dari Kejagung sendiri mengatakan menenangkan masyarakat bahwa produk Pertamina itu bukan produk oplosan. Itu statement terakhir. Mungkin Kejagung berasal dari keterangan yang kemarin sempat rapat dengar pendapat dengan DPR. Penyedia BBM semua menyatakan sulit, hampir tidak mungkin terjadi oplosan antara RON disilang-silang, apalagi kalau oplosannya itu tidak dikilang.
oplosan pasti, kalaupun ada oplosan itu pasti dikilang. Dan itu secara teknis menurut mereka kemarin sulit terjadi. Oke, saya ke Pak Soni. Pak Soni, terakhir, bagaimana melihat ada kasus ini baru dugaan, pun juga dari kejaksaan bilang yang saat ini dirasakan masyarakat betul RON 92 maupun RON 90 tanpa ada oplosan. Tetapi dari masyarakat sendiri bagaimana pada akhirnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Soni harus bisa secara kasat mata ataupun mungkin lebih detail bisa pada akhirnya membedakan ataupun menghindari hal-hal ini sehingga tidak bisa merugikan masyarakat. Itu masalah trust ya. Iya. Itu yang harus disampaikan oleh teman-teman dari Pertamina. Ya kalau pendapat saya sih ya sudah harus dibangun komunikasi ini. Ya, berarti memang harus ada komunikasi lebih lengkap, lebih jelas untuk menerangkan kepada masyarakat, maksud Anda seperti itu? Iya, karena ini right of basic need, kebutuhan mendasar masyarakat, ya kan? Kalau kan harus naik bis-bisnya nggak taunya oplosan kan mencelakakan sekali, apapun. Kalau itu kebutuhan mendasar menjadi harus tuntutan, harus segera diselesaikan dan kemudian memberi rasa aman kepada masyarakat ketika mengkonsumsi produk Pertamina. Namanya udah baik kok. Oke, komunikasi seperti apa Bu? Apakah perlu bukti yang lebih detail untuk dijelaskan kepada masyarakat atau bagaimana? Iya, kalau YLKI memang melihatnya, yang bertanggung jawab itu juga penguji sebelum produk diedarkan ke pasaran itu ada aturannya. Prapasar ketika di pasar, sesudah di pasar itu diumumkan. Nah seperti apa itu saat ini? Berarti harus ada pembuktian yang lebih detail ya Pak ya? Ya. Dan juga untuk bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kredibilitas ini bisa kembali ke Pertamina kembali. Terima kasih. Narasumber saya ada PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Bu Indah Sukmaningsi. Terima kasih juga founder dan instruktur senior Safety Defense Consultant Indonesia, Soni Susmana, dan juga bersama kita anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Golkar, Muhammad Salmuji. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak DPR. Terima kasih.